Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Revolusi Sosial 1946. Here we go. Pada tahun 1930, orang Jawa sudah menjadi kelompok etnis terbesar di Sumatera Timur. Mereka menggantikan orang Melayu yang di pertengahan abad ke-19 masih cukup dominan. Setelah kita melihat beberapa faktor sosial yang menjadi pemicu terjadinya konflik, selanjutnya kita akan membedah kronologis peristiwa yang telah memakan korban ratusan nyawa itu. Pasca kemerdekaan, pemerintah Republik menetapkan Sumatera sebagai provinsi yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan atau gubernur dan Dr. Muhammad Amir, wakil gubernur. Kedua tokoh ini merupakan lulusan Belanda yang disegani di Jakarta, namun kurang mengakar di Sumatera Timur. Setelah kemenangan sekutu atas Jepang, desas-desus kedatangan Belanda ke Indonesia mulai merebak. Dua sekelompok masyarakat yang saling beroposisi menyikapi kedatangan tersebut dengan sikap yang berbeda. Kelompok Republik yang mendukung kemerdekaan bersiap untuk mempersenjatai diri. Mereka sebisa mungkin merebut senjata-senjata yang digunakan oleh para serdadu Jepang. Sementara kaum bangsawan yang dimotori oleh Tengku Mansur mengadakan rapat pada tanggal 25 Agustus 1945 untuk menyambut kedatangan Belanda. Bagi kaum Republik, sikap ini tentu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan. Mereka menganggap Sultan-Sultan Melayu hendak mengembalikan status quo dengan dukungan Belanda. Pada awal September 1945, tentara Belanda dan Inggris berangsur-angsur masuk ke kota Medan. Jumlah mereka belum terlalu besar, namun sudah efektif membangun kontak dengan tentara Jepang dan kaum bangsawan. Tanggal 10 Oktober 1945, Brigade Divisi India ke-26 yang berkekuatan 5.000 orang mendarat di Belawan. Kehadiran tentara di bawah pimpinan T.E.D. Kelly itu telah memunculkan ketegangan di kalangan para pemuda. Tragedi di Jalan Bali, sebesar Perang Sentral pada tanggal 13 Oktober 1945 menjadi kemarahan para pemuda. Kejadian itu terjadi di pagi hari ketika serombongan pemuda yang marah berkumpul di luar asrama tentara. Mereka mendapat kabar bahwa seorang tentara beretnis Ambon telah merenggut dan menginjak-injak emblem merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Baku hantam pun tak terelakkan dan beberapa orang mengalami luka-luka. Di tengah baku hantam itu, dua orang Belanda melepaskan tembakan dari kendaraan yang lewat ke arah massa, sehingga satu orang pemuda terbunuh. Meski massa dapat dibubarkan pada pukul 1.30 siang, namun kurang dari 2 jam kemudian sejumlah besar kekuatan pemuda kembali menyerang asrama tersebut. Penyerangan ini menyebabkan 6 orang terbunuh dan sekitar 100 orang Ambon dan Manado luka-luka. Orang Belanda yang mengurus asrama itu pun juga terbunuh, demikian juga satu keluarga Swiss dibunuh tanpa sebab. Gelombang kekerasan pemuda ini pun menjalar cepat ke Pematang Siantar. Pada tanggal 15 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara para pemuda dan orang-orang Belanda di kota ini. Sebuah hotel di Siantar tempat menginap orang Belanda dikepung dan akhirnya dibakar. Semua orang Belanda di sana terbunuh kecuali seorang perwira piket yang sedang melapor ke Medan. Sekitar 10 orang Ambon, 2 pemuda pro-republik, dan 4 orang Swiss yang mengelola hotel itu juga terbunuh. Bagi orang Eropa, di Sumatera Timur, kedua insiden ini menjadi awal dimulainya teror. Sedangkan bagi kaum Republik, ini sebagai bentuk eksistensi mereka.